Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh tanah air, para pecinta, para supporter, para pendukung, para fans Timnas Senior Indonesia, baik itu yang ada di Pulau Jawa dari Sabang hingga Merauke ataupun juga di luar negeri. Saya menyapa Anda, tentu saja salam hangat dari kami untuk Anda yang terus menyaksikan ataupun menunggu konten-konten berita seputar Timnas Indonesia ataupun Timnas U23, U20 dan U17. Pada hari ini kita akan mengangkat bagaimana Timnas U23 yang telah berhasil lolos ke final. Nanti pada Selasa malam kita akan menghadapi Timnas Vietnam U23 yang telah memenangkan pertandingan lawan Filipina. Baiklah, pertandingan U23 ini cukup menarik ya Indonesia. Kita akan bahas secara spesifik tentang statistik ya yang telah dimenangkan oleh Indonesia dengan babak penalti setelah 90 menit kita imbang melawan Thailand. Baik, di sini saya akan jelaskan statistik Timnas Indonesia saat bermain lawan Thailand. Kita unggul posisi penguasaan 70-30%, kemudian serangan 247, Thailand 137%. Dari ini, angka ini kita sudah bisa melihat ternyata penguasaan kita kepada Thailand pertandingan kemarin itu walaupun kita sempat seri tapi cukup tinggi ya dengan statistik penguasaan bola dan juga serangan. Baik, untuk tendangan sudut kita kalah dengan Thailand, tembakan tepat sasaran kita juga kalah dengan Thailand. Ini cukup menarik pada pertandingan kemarin. Kenapa kok kita kalah ya? Dari tendangan sudut, tendangan tepat sasaran di ke gawang, kemudian tembakan meleset Thailand lebih banyak. Penalti ya, kita menang penalti dan kartu kuning kita dapat 2, sedangkan Thailand itu lebih banyak kartu kuningnya karena ya pelanggaran-pelanggaran terhadap pemain kita begitu masif ya di sektor serang. Tentu saja mereka mendapatkan 5 kartu kuning, kita cuma 2. Dari sini kita sudah bisa melihat pertandingan dari sisi efektivitas serangan. Lah, bagaimana? Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata kita kalah di jumlah tendangan corner kick dan attempts ya. Karena tembakan tepat sasaran itu Thailand 5, kita cuma 3. Padahal 70% kita menguasai pertandingan. Lah, kita akan juga melihat bagaimana statistik dari Vietnam saat meladeni Filipina. Statistik Filipina ya, dia 39%, kemudian Vietnam itu 69%. Ya, agak beda-beda tipis lah ya beti dengan kita saat melawan Thailand. Jadi mereka Vietnam itu punya 69%, sedangkan Vietnam 61%, kemudian Filipina 39%. Berikutnya tendangan sudut, mereka lebih banyak Vietnam 3-1 ya, itu cukup bagus dalam kombinasi serangan yang dihasilkan oleh Vietnam. Kemudian serangan 153 Vietnam, 106 Filipina. Ini agak ya sedikit menguasai pertandingan ketimbang ketika kita tadi perbandingannya adalah cukup jauh dengan Thailand ya. Posisi ini sebenarnya di lapangan tengah kita menang. Berikutnya serangan berbahaya itu 61% dan untuk serangan bahaya Filipina itu 31%. Dari sini kita sudah melihat meraba kekuatan Vietnam, di mana kita bisa memaksimalkan pemain kita. Ya, ini kita akan jelaskan bagaimana runtutan serangan yang sebenarnya harus dimulai begitu ya. Jikalau Arhan Fikri nanti
bisa memainkan peran sebagai playmaker, ya kita minus Tony Firmansyah. Karena ternyata cedera yang dialami Tony Firmansyah itu cukup berat sehingga dia tidak bisa melanjutkan hingga final. Tapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti pada babak final. Andai kata Arhan Fikri mampu bermain di lini tengah, maka apa yang terjadi dengan pertandingan saat lawan Thailand kemarin, ya efektivitas serangan attempts kita kalah dengan Thailand. Karena itu tadi umpan-umpan ke pemain depan itu kurang. Kita bisa mencatat kemarin Jens Schraven ya mampu menyundul bola. Kemudian bolanya sempat memantul ke gawang Thailand. Meskipun tidak masuk ya, tetapi satu hal yang bisa saya catat adalah serangan ke attempt ke gawang daripada Thailand itu minim sekali. Padahal kalau kita ketahui gol yang dicetak Jens Schraven itu dari corner kick. Bola atas, kemudian dia merangsek dari belakang ya, dari belakang dia merangsek ke depan untuk menyundul bola. Ya, dia punya pengamatan yang jeli seputar bagaimana Raihan Hanan kira-kira ini bolanya mau kemana. Itu yang kita catat dari Jens Schraven. Kalau untuk nanti Arhan Fikri dimainkan, maka dia akan pintar mengatur serangan apakah saya lewat Arjuna. Kalau Arjuna ini tipenya dia bukan seorang yang suka mengumpan lewat bola atas atau short pass, tapi dia biasanya langsung ke depan gawang, kemudian dia mungkin kalau ada peluang dia akan mencetak gol. Itu Rahmat Arjuna ya, catatan ini anak memang masih egoisnya tinggi. Kalau itu ada Rahmat Arjuna, kemudian ada Raihan Hanan ya di tengah. Umpan yang kemungkinan umpan yang mungkin akan mendapatkan peluang terbaik adalah dari Raihan Hanan. Sudah beberapa kali dia memberikan assist kepada Jens Schraven. Kemarin saat kita menahan imbang Thailand, kemudian kita menang lewat adu penalti. Tembakan cornernya Raihan Hanan. Saya memprediksi kemungkinan gol yang akan dicetak Jens Schraven itu nanti ada pada Arhan Fikri, kemudian Raihan Hanan, Jens Schraven. Entah itu short pass atau bola atas. Ya, catatan apakah itu short pass atau bola atas. Oke, berikutnya ketika serangan dari tengah, Arhan Fikri juga bisa menggunakan sayap. Ya, baik itu yang ada di back kiri atau back kanan. Ahmad Maulana untuk dia bergerak masuk ke depan ya, memberikan peluang kepada Jens Schraven dengan bola atas, atau juga dia memberikan bola kepada Donitri untuk naik. Kalau ya Donitri Ahmad Maulana mentok di tengah, dia bisa kembali ke Arhan Fikri, kemudian Detan di kanan dia bisa naik ke atas di sisi sayap kanan dari Vietnam, dia masuk ke sana, kemudian dia bisa memberikan bola kepada Jens Schraven di depan gawang. Ataupun juga ketika Donitri dia mentok di tengah nggak bisa melewati pemain dari Vietnam, dia kembali ke Arhan Fikri, kemudian langsung menuju siapa ini? Rahmat Arjuna. Tapi saya tidak bisa menjamin Rahmat Arjuna itu bisa mengumpan ya, karena kita lihat dia belum punya kemampuan di sana, egoisnya tinggi sekali ya. Saya akan mencermati Rahmat Arjuna. Harusnya Gerald van den Berg bisa memberikan masukan kepada Rahmat Arjuna untuk benar-benar dia memaksimalkan peluang dari sisi kiri, sehingga ada peluang untuk Jens Schraven yang dia sudah menunggu di atas ya, di depan gawang untuk mencetak gol ya. Itu. Jadi kemudian untuk bagaimana kita melihat permainan Vietnam ya, saya tidak bisa melihat
Vietnam ini akan menunggu seperti Thailand kemarin, atau saat lawan Filipina, atau saat kita melawan Brunei Darussalam. Akan terjadi open play, ya. Ini catatan ya, akan terjadi open play yang akan dimainkan oleh Vietnam. Karena anak-anak Nguyen ini mereka pede bisa mengalahkan timnas Indonesia, ya. Catatan ini ya buat Gerald van den Berg. Mereka tidak akan berdiri pada posisi seperti yang dilakukan para pemain-pemain Thailand dan juga Filipina, menunggu ada kesalahan passing. Kemarin kita ada Dion yang salah terus, sehingga nomor 9 dari Thailand itu bisa mencetak gol. Dion tuh salah passing terus, bisa di-cut, kemudian serangan balik. Ini berbeda dengan Vietnam, mereka tuh rancak dari tengah, dari sayap kanan kiri, itu mereka bisa memainkan perannya masing-masing di sana. Kalau kita mau melihat dari pertandingan kemarin saat melawan Filipina, serangan banyak dari sisi kiri, dan itu nanti juga akan berhadapan dengan Ahmad Maulana yang anak-anak ini ya, secara teori ya, ini teori saja, karena yang bermain mereka itu apakah nanti bisa memberikan peluang kepada timnas Indonesia untuk Jens Slaven bisa mencetak gol. Jadi ketika nanti serangan dari kiri, maka Ahmad Maulana akan menjadi palang pintu di back kiri, untuk dia paling tidak untuk memberikan dorongan, atau dia membackup, atau dia mencuri bola, ya. Jangan sampai dari serangan kiri itu lolos. Ini saya tekankan kepada anak-anak yang nanti bermain di final, ya. Tentu saja, apakah dari kanan itu nanti juga memungkinkan? Ya, memungkinkan. Jadi Donitri juga harus bersiap untuk menjemput serangan dari Vietnam yang memang dia selalu membukanya dari sayap ini, Vietnam. Jadi pemain dari timnas U23 ini apakah siap? Saya yakin siap dengan apa yang sudah diberikan oleh Gerald van den Berg. Kemana ada recovery, kemudian juga skema pemberian skema latihan, yang skema pertandingan nanti saat menghadapi Vietnam itu pasti akan berubah, ya. Saya jamin akan berubah. Indonesia tidak akan memainkan seperti biasanya kemarin mereka mainkan, bola-bola lambat, banyakkan di pack, ya. Karena ini yang dihadapi Vietnam nih, berbeda dengan Thailand ataupun Filipina, ya. Mereka lebih taktikal. Kalau Vietnam itu memang dia taktiknya bagus, juga stamina pemain, kemampuan skillnya itu bagus-bagus, sayap kiri dan sayap kanan. Ini hati-hati, ya. Baik. Tapi untuk kemenangan bagaimana kita bisa memprediksi? Saya akan memprediksi kita masih bisa menang 65-35. Jadi mungkin bisa 1-2 gol kita bisa memenangkan. Ya, kalau melihat dari statistik yang ditampilkan, ya, oleh Vietnam saat menghadapi Filipina dan statistik kita saat menghadapi Thailand, saya rasa kita masih unggul, ya, 65-35%. Apakah, ya, kita akan mampu memenangkan pertandingan pada final nanti? Insya Allah, ya, insya Allah kita akan meraih hasil positif pada final AFF U23 2025. Demikian tadi ulasan taktik yang bisa kita berikan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan taktik yang kita bisa berikan pada malam hari ini, ya, bisa memberikan keyakinan, menambah doa kita agar timnas U23 ini mampu meraih hasil positif saat di final Piala AFF U23. Demikian, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam waktu yang akan datang. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.